Lalu ada apa sebenarnya di balik isu perpanjangan masa jabatan periode 3 periode yang kembali mencuat? Kita akan bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam Mas Basara. Selamat malam Nitya, selamat malam pemirsa Kompas TV. Saya akan langsung tanya, menurut PDIP sebenarnya apa yang membuat isu Jokowi 3 periode ini muncul lagi? Bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya, dalam hidup ini kan kita tidak bisa pisahkan dari hukum kausalitas ya Mbak Nitya. Ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi, ada asap tentu ada apinya. Nah, wacana munculnya 3 periode ini kan sebenarnya bermula dari keputusan Mas Gibran untuk pindah partai, meninggalkan PD Perjuangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Lalu kemudian muncul pertanyaan publik, apa yang sebenarnya menjadi sebab kok tega ya Pak Jokowi meninggalkan keluarga besar PDI Perjuangan yang telah melahirkan dan menjaganya hingga 22 tahun sejak beliau menjadi wali kota Solo. Mhm. Maka muncul spekulasi di tengah-tengah publik bahwa katanya Pak Jokowi tega meninggalkan partainya, tega meninggalkan Bu Mega yang sudah beliau sebut sendiri sebagai sudah seperti ibunya, Mhm. itu karena katanya tersinggung begitu oleh Tersinggung beberapa urusan tiga peristiwa, periode. antara lain kemudian menyebut petugas partai dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga melihat kenyataan Pak Jokowi dicaci maki oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat dengan cacian-cacian yang mohon maaf saya untuk alasan etis tidak bisa saya sebutkan di forum ini. Pak Jokowi tetap tenang-tenang saja dan menganggap hal itu hal biasa, masa kepada keluarganya sendiri tersinggung. Lalu kemudian publik mencari apa sih sebenarnya alasan yang melatar belakangi. Maka kemudian ketika publik mengetahui bahwa pada akhirnya Pak Jokowi mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan publik menganggap itu upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Pak Jokowi, muncullah asosiasi publik yang mengait-ngaitkan tentang wacana 3 periode tahun 2021 yang lalu atau bahkan wacana penundaan pemilu Hmm. karena sama-sama memiliki benang merah yaitu melanggengkan kekuasaan. Nah, dalam kaitan itu kemudian Bung Adian Apitupulu berasumsi bahwa menurut dia yang paling benar bukan Pak Jokowi meninggalkan PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri karena faktor-faktor psikologis, tapi Tapi karena alasan kekuasaan untuk dilanggengkannya. Maka narasi yang paling sesuai dengan realitas politik hari ini, yaitu dengan mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, yang artinya adalah upaya melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi adalah ketika wacana 3 periode dan penundaan pemilu, karena esensinya sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan. Saya kira di situ Tapi saya esensi tanya lagi nih, Mas persoalannya. Basara, ini berarti Bang Adian hanya berasumsi, saya harus menegaskan itu, hanya berasumsi. Bu, Ini bukan yang benar-benar terjadi apa yang dianggap oleh PDIP. asumsi Bung Adian itu bukan tanpa alasan. Kalau kita mau buka di rekam jejak digital ini apa Nitya, saya kira banyak sekali berita-berita resmi dari media-media online mainstream ya. Jangankan di media media sosial, media mainstream banyak sekali kita temukan pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu yang mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode. Itu fakta, begitu. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Jadi asumsi Bung Adian itu bukan asumsi yang imajiner, tapi asumsi yang berdasarkan fakta. Nah, karena pada waktu itu gencar sekali wacana mendorong perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Bahkan saya sebagai wakil ketua MPR RI dari fraksi PD Perjuangan yang sebenarnya mendapat mandat dari partai, dari Ibu Mega, dari Kongres Partai untuk menginisiasi amandemen terbatas Undang-Undang 45 untuk menghadirkan GBHN, diminta untuk menarik diri. Kenapa? Karena khawatir proses perubahan Undang-Undang Dasar itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain, merubah pasal yang tidak terkait dengan GBHN atau Mhm. pokok-pokok haluan negara, begitu. Itu faktual gitu. Dan yang disampaikan Bung Adian juga tidak salah karena beliau dalam pernyataannya saya sudah periksa tidak menyebut bahwa permintaan itu langsung dari Pak Jokowi gitu. Tetapi dari pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, Mbak Puan dalam posisinya sebagai ketua DPP Partai Bidang Politik dan Keamanan ketika ditanya wartawan, apa benar Pak Jokowi meminta kepada Ibu Minta Mega langsung. untuk perpanjangan masa jabatan presiden? Mbak Puan menjawab dengan objektif dan benar bahwa tidak pernah Pak Jokowi secara langsung meminta kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Demikian juga pernyataan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto gitu. Jadi pernyataan antara Bung Adian, kemudian Mbak Puan Maharani, Mas Hasto tidak bertentangan satu sama lain. Justru saling melengkapi berdasarkan fakta-fakta objektif yang ada di ruang publik. Karena mudah sekali di tracking itu, Nitya.
pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat publik di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi yang menginginkan perubahan masa jabatan 2 periode menjadi 3 periode. Bahkan setelah itu senyap muncul kemudian wacana penundaan pemilu. Nah, wacana ini yang kemudian jika dikaitkan dengan keputusan terakhir Pak Jokowi mencalonkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ketemu benang merahnya, yaitu sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan.